Selamat datang kembali, saya ucapkan shalom bagi kita semua. Kita datang kembali di dalam GKM Bakudapa. Kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang mungkin berbeda daripada tema-tema sebelumnya, yaitu kita membahas tentang perkampusan. Kita akan membahas STIE Ebenezer Manado. Bersama saya, Anthony. Saya merupakan dosen di sana juga. Dan kita akan berkenalan dengan narasumber yang ada. Ini ada beberapa dosen dan satu mahasiswa ya. Kalau lihat dari wajah-wajah dosen nih, muda, fresh, dan energik. Boleh kenalan nggak Mener di sini? Ya, shalom. Perkenalkan saya Sweetly. Saat ini dipercayakan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado. Oke, Mener Sweetly ya sebagai ketua Mener. Iya, Mener sebagai ketua. Baik. Kalau Mener sebelahnya? Ya, perkenalkan saya Farli sebagai Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. Oh, Mener Farli Iya. sebagai bidang kemahasiswaan ya, Iya. wakil ketua ya. Iya, Nah, kalau yang satu ini mahasiswa kayaknya sering kita lihat ya, influencer mungkin ya. Enggak lah. Oke, saya Galilea, mahasiswa semester 2 di STIE. Panggilannya apa? Kali ini? Lili. Oke, Lili ya. Iya. Oke, Mener sama Lili. Mungkin ini Mener Sweetly dulu. Iya. Orang kan kenal TK Eben, SD Eben, SMP Eben, SMA Eben. Betul. Tetapi mungkin kayaknya kurang terkenal mungkin ya, STIE Eben. Iya. Nah, boleh cerita nggak kalau memperkenalkan secara singkat apa itu STIE Ebenezer Manado? Iya. Jadi STIE Eben merupakan perguruan tinggi. Perguruan tinggi satu yayasan juga dengan Yayasan Ebenezer. Jadi dari taman kanak-kanak sampai SMA. Nah, kita juga punya perguruan tinggi. Nah, sebagai sekolah tinggi, kita itu sudah didirikan sejak 11 September tahun 93. Ner, udah cukup lama kan? Iya. Cuma lama sekali itu. Ya, sebagai perguruan tinggi Kristen dan untuk mendukung juga visi dari yayasan sebagai menjadi lembaga pendidikan unggulan kan yang mengejawatankan amanat agung Yesus Kristus. Jadi STIE ini hadir juga untuk melayani masyarakat khususnya yang ingin mengenyam pendidikan tinggi. Kita hadir di situ untuk melayani. Gitu Ner. Berarti STIE Eben ini memang termasuk di dalam Yayasan Ebenezer Manado. Iya, betul. Ya? Tahun 93 ya, Mener? Iya, tahun 93 Ner. 93 berarti sekitar 33 tahun ya. Iya. Berarti sebetulnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado ini bukan apa ya, boleh tanda petik barang baru, pendatang baru. Ini Iya. cukup lama ya. Udah cukup lama memang. Cukup senior. Kalau boleh tahu dari Lili, kamu tahu STIE Eben itu dari mana ya? Dari Instagram. Oh, gimana cerita dong, kok bisa dari Instagram gimana gitu? Nah, karena lagi scroll reels kan. Nah, tiba-tiba muncul nih ada reels dari STIE. Terus pas lihat kayak, wah, menarik ini. Terus coba daftar deh. Terus daftarnya juga gampang banget. Jadi kayak pas daftar terus keterima, ya udah join. Oh, oke, memang Gen Z sekali ya. Kalau lagi gabut lihat IG, ketemu STIE, jadi mahasiswanya Iya. sampai hari ini. Semester berapa? Semester 2 ya? Semester 2. Oh, tadi saya highlight ada kata yang menarik. Tertarik dengan STIE. Kira-kira satu poin apa yang membuat kamu tertarik sehingga jadi mahasiswa sekarang? Satu poin aja. Poinnya itu ada 2 kelas di STIE. Ada kelas reguler sama kelas pekerja. Jadi kalau di STIE itu kita bisa kuliah sambil kerja. Jadi menarik sekali sih. Oke, nanti kita explore bagian itu ya. Berarti ada kelas pekerja sama kelas reguler ya. Iya. Jadi kayak mahasiswa yang mau bekerja tidak usah khawatir. Iya. Bekerja sama kuliah dimungkinkan Iya. di STIE Ebenezer Manado. Oke, mungkin lanjut ke Mener Farli, Mener Sweetly. Iya. Mener, apa sih yang membedakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ebenezer Manado ini, kampus ini dengan kampus yang lainnya, secara khusus yang ada di Sulawesi Utara ya? Iya. Sebagai perguruan tinggi kami mengedepankan dalam religiusnya. Jadi kami ingin agar supaya lulusan yang kami hasilkan itu menjadi garam dan terang. Jadi mereka itu menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam proses ini memang kurikulum yang kami ramu memang betul-betul untuk agar supaya lulusan kita itu tidak hanya unggul dalam akademik, tapi juga bisa unggul dalam karakter. Itu yang ingin kami kedepankan. Gitu benar. Oke, ini unik ya, unik dan menarik ya.
Iya. Bahwa ada satu kampus yang peduli bukan hanya akademik, tapi juga masalah kerohanian ya. Iya, itu sangat penting. Wah, ini Sangat-sangat penting. di mahasiswa yang berarti dibentuk secara akademi dan kerohanian. Iya. Nah, berarti itu kan diterjemahkan di dalam kegiatan kemahasiswaan ya. Tadi Iya. Mener Farli kan bagian kemahasiswaan. Iya, iya. Boleh cerita nggak di dalam kegiatan kemahasiswaan itu bagaimana nilai ini diterjemahkan? Oke, jadi di kampus Setia Ebenezer Manado itu, benar, pada waktu mereka daftar, mereka masuk kuliah, mereka langsung akan diwajibkan ikut kegiatan yang namanya Bible Camp. Jadi di situ mereka mendapatkan semacam materi, mereka juga mendapatkan pendidikan kerohanian. Nah, itu diwajibkan, semua mahasiswa harus ikut. Wajib semuanya. Wajib ya. Kegiatan Bible Camp itu dilaksanakan sampai 2 hari. Ya. Ya, 2 hari 1 malam ya. Iya, 2 hari 1 malam. Itu wajib, kegiatan harus diikuti oleh mahasiswa baru. Selain itu, Mener, berarti di awal Ya. ada Bible Camp, terus itu? Oke, jadi Mungkin dari apakah ada di lagi? awal Bible Camp kan, jadi waktu juga mereka kuliah, mereka itu juga diwajibkan untuk ikut kegiatan ibadah kampus tiap hari Senin, tiap minggu. Nah, itu wajib ikut mahasiswa. Selanjutnya juga ada yang namanya kegiatan ketika mereka nanti akan lulus, mereka diwajibkan untuk ikut kegiatan retreat calon wisudawan. Jadi kalau kita melihat bahwa dari awal sampai akhir kuliah mereka itu mendapatkan pendidikan kerohanian yang ya saya rasa cukup komplit lah dalam kegiatan mereka kuliah itu. Ada juga ya materi-materi dimasukkan dalam kurikulum itu, materi mata kuliah tentang kerohanian, etika Kristen. Ya, mereka juga diberikan pendidikan seperti itu waktu mereka kuliah. Jadi saya rasa sudah cukup banyaklah materi yang diberikan kepada mahasiswa dari awal mereka masuk kuliah sampai mereka selesai kuliah. Nah, di STIA juga ada UPK. Oh iya, organisasi kemahasiswaan ya. Organisasi kemahasiswaan tentang kekristenan. Nah, jadi kalau kan di tiap hari Senin itu kita ada ibadah ya. Nah, jadi yang memimpin ibadah itu kebanyakan dari mahasiswanya. Nah, jadi itu kayak buat teman-teman yang kayak pengen ikutan itu nanti diajarin juga di sana. Jadi kayak mungkin ada orang yang pengen kayak mungkin bawel atau Worship leader, ya, worship leader ya. terus atau mungkin ada yang pengen jadi MC-nya. Nah, di situ kalau join UPK itu diajarin semuanya. Jadi enak juga, nggak cuman yang kayak ya udah ibadah gitu aja. Tapi di situ juga mahasiswa berpartisipasi di dalam situ. Berarti kayak ada wadah bagi mahasiswa Iya. untuk berproses ya Iya. di dalam kerohanian. Kalau saya dengar cerita Mener Sweetly, Mener Farli sama Lili, paket komplit ya sepertinya Setia Eben nih. Iya. Jadi ada kerohanian diperhatikan, tetapi juga akademi juga diperhatikan ya. Tapi kalau saya lihat tuh kan awal wajib. Iya. Terus ada yang wajib juga Senin ibadah Bible Camp wajib, kebaktian Senin wajib, terus terakhir ada retreat juga ya. Retreat itu calon juga wisudawan, wajib ya. Iya. Nah, itu kalau dari mahasiswa tuh menikmati nggak ya kayak gitu-gitu? Nah, tergantung juga sih mahasiswanya siapa. Tergantung orangnya juga. Tapi overall sampai sejauh ini masih menikmati. Karena kayak mungkin awal-awal itu agak bosan ya. Kayak tapi kan kalau sudah jadi kewajiban itu kayak ya sudah orang juga jadi nyaman karena juga orang tetap terasa terberkati lewat di ibadah-ibadah situ. Wah. Jadi penyemangat lah buat orang kuliah. Kadang kan kalau kuliah kadang down atau gimana. Tapi karena ada ini juga ibadah setiap Senin, jadi juga bisa jadi penyemangat for orang. Baik. Ini keren sih masuk kesaksian dari mahasiswa. Berarti ketika Semester 2 ya. semester Iya. 2 Bible Camp, ada ibadah, ada retreat di akhir juga ya. Jadi ketika mereka menghadapi situasi tertentu, pergumulan tertentu, ya kampus hadir bagi mereka. Iya, Wah, betul. baik. Oke, Mener, ini mau tanya karena sekali lagi ya mungkin tidak banyak yang tahu tentang STIA. Sebenarnya kampus ini terakreditasi nggak sih, Mener? Kalau boleh sharing nggak? Iya, pertanyaan sangat penting. Jadi kalau kita memilih perguruan tinggi, tentunya yang dicari pertama adalah apakah kampus tersebut terakreditasi. Dan puji Tuhan,
Setia Ebenezer itu baik secara institusi maupun program studi. Jadi kita memiliki 2 program studi, ada manajemen dan akuntansi. Itu sudah terakreditasi secara institusi dari Badan Akreditasi Nasional dan juga dari Lembaga Akreditasi Mandiri. Jadi sudah terakreditasi dengan predikat baik. Jadi untuk memenuhi standar pendidikan tinggi nasional, nah kita sudah terakreditasi. Jadi sebenarnya kalau orang tua pengen mendaftarkan anaknya, misalnya tanya apakah ini terakreditasi atau belum, sebenarnya sudah ya? Iya, sudah. Dan kalau saya lihat IG-nya ya, IG-nya Iya. Setia ini sebenarnya beberapa kali Setia dapat penghargaan loh. Oh, Ya. setiap Nah, itu- tahun kami dapat. Setiap Wah, tahun? Setiap Waduh. tahun. Bukan hanya satu loh. Bukan hanya Banyak. THR ya, tapi juga penghargaan. Betul, harus itu. Gimana? Bisa sharing nggak? Maksudnya setiap tahun itu dapat penghargaan apa aja ya? Iya. Selain tadi kan yang sudah kita ceritakan bahwa selain pendidikan karakter, kami juga harus tetap mengedepankan kualitas akademik. Nah, jadi benar dalam pelayanan kami dalam bidang pendidikan tinggi, tentunya jadi mungkin para pendengar sekalian bahwa di Ebenezer itu moto kami adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Begitu kami takut akan Tuhan, kami mempraktekkan yang terbaik, itu pasti Tuhan akan memberikan berkat, ya kan? Dan puji Tuhan dalam indikator kinerja utama, jadi dalam Kementerian Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi itu diberikan target. Dan puji Tuhan, Setia Eben itu bukan hanya satu, Ner, lebih dari satu. Wih, Iya, lebih dari satu. Jadi kita punya penghargaan bahwa mahasiswa kita itu lulus dalam seleksi untuk Merdeka Belajar. Jadi mereka itu bisa mengikuti kegiatan akademik di luar kampus, tapi fleksib secara nasional. Kemudian yang terpenting kan kualitas dosen. Nah, dosen itu dinilai apakah dia tersertifikasi. Jadi untuk dinyatakan sebagai dosen profesional, maka dia harus memiliki sertifikasi dosen. Dan kemudian yang menjadi nilai tambah di kampus kami adalah dosen sebagai praktisi. Mengapa harus praktisi? itu gimana? Iya. Dosen praktisi itu seperti apa? Dosen Bang? praktisi itu jadi mereka itu sebagai praktisi, jadi kita punya akuntan juga, dan juga yang memiliki dalam konsultan pajak. Nah, jadi mahasiswa tidak hanya dibekali materi, tapi juga dibekali dengan memang betul-betul bisnis real yang ada dalam masyarakat, sehingga pada saat mereka lulus, mereka itu untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan ataupun membuat lapangan pekerjaan, nah mereka bisa karena memang betul-betul real case yang kami gambarkan dalam kurikulum kami. Gitu, Benar. Oke, ini betul-betul paket lengkap, komprehensif dan Iya. holistik ya. Sebentar, kerohanian diperhatikan. Ini juga dapat prestasi. Iya. Terus dosen juga tersertifikasi. Iya. Wah. Nah, sekarang saya mau tanya ini. Ini kerohanian oke, akademis prestasi ada, bahkan setiap tahun lebih dari satu. Iya. Terus dosen sudah sertifikasi. Saya mau tanya fasilitas dulu ke Mener Farli. Fasilitas kampus buat mahasiswa. Misalnya saya mau jadi mahasiswa. Nggak cocok sih tampang saya bukan mahasiswa. Mungkin seseorang mau jadi mahasiswa. Kira-kira fasilitas apa ya, Mener? Oke. Cukup banyak kalau di Setia Ebenezer Benar untuk fasilitas. Jadi lahan parkir luas. Intinya kan kalau bawa Penting ya kendaraan, itu. iya, bawa kendaraan itu lahan parkirnya luas. Nggak bayar kan, Mener? Oh, gratis. Gratis ya. Terus ada juga lift. Jadi lift. Jadi mahasiswa bisa menggunakan fasilitas lift. Betul Jadi sekali. bisa menggunakan lift. Ruangannya juga ruangan ber-AC. Benar. Jadi ruangan di kelas itu ruangan ber-AC dan ya ruangannya bersih memang. Bersih terus ya, nyaman lah kuliah. Seperti itu. Terus juga untuk fasilitasnya juga itu ada lab komputer, ruang perpustakaan, jadi lengkap semua ada. Untuk fasilitasnya yang ada itu. Berarti semuanya itu menunjang semua Kegiatan, kegiatan iya. akademi yang ada ya. Iya. Maupun akademik juga Iya. ada semua. Ada juga Non-akademik. sport hall, Oh, Centau. sport hall, oke, Ya, oke. ya. Sport hall, jadi bisa main basket, sepak bola, bulu tangkis, semua ada. Jadi kalau di Ebenezer itu
cukup lengkap untuk fasilitas. Jadi mahasiswa itu merasa ya mereka menikmati untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Selain kegiatan perkuliahan, kegiatan akademik, ada juga kegiatan ekstrakurikuler itu. Iya. Jangan-jangan dosennya juga ikut main badminton ini atau futsal nih. Oke, kalau dari Lili, maksudnya tadi kan Mener Sweetly udah cerita prestasi yang ada, terus Mener Farli juga ada sharing tentang fasilitas. Kamu sendiri sebagai mahasiswa tuh enjoy nggak sih menikmati kampus STIE itu? Wah, enjoy banget. Gimana Sampai kadang cerita? itu sama teman-teman udah nggak mau balik. Ya, baliknya pengennya sore karena menikmati fasilitas yang ada di kampus. Terus juga free wifi. Jadi enak hemat juga. kuota ya. Iya. Terus tempatnya juga nyaman, kelasnya juga nyaman, bersih lah semuanya. Jadi enak. Boleh sharing nggak fasilitas apa yang paling kamu suka di kampus? AC sih. AC. Apalagi Manado panas. Iya. Baik. Wah, dari keren sih, berarti kebayang sih kampusnya seperti apa ya. Iya. Mener, saya mau tanya, kalau program studi kan tadi cerita ada dua ya, Iya. akuntansi Sama manajemen. sama manajemen. Nah, itu bisa cerita sedikit nggak akuntansi, apa yang membedakan kampus ini, jurusan akuntansi dengan kampus lainnya, misalnya dengan jurusan-jurusan kampus yang memiliki jurusan yang sama. Begitu pula dengan manajemen. Bisa sharing nggak Mener Sweetly sama Mener Farli? Iya. Jadi untuk kedua program studi kami manajemen dan akuntansi. Jadi kalau manajemen itu kami memang betul-betul fokus untuk ciri khas kami adalah di bagian investasi. Jadi mungkin dalam keuangan, nah balik lagi dalam Alkitab kan, akar kejahatan adalah cinta uang. Cinta doi ya, Mener? Cinta doi. Nah, makanya kami masuk dalam hal tersebut. Sehingga kita memang mempersiapkan mahasiswa itu agar tahu untuk mengatur keuangan. Jadi, untuk di manajemen kami memang kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia untuk investasi, khususnya investasi dalam pasar modal. Gitu. Kemudian untuk akuntansi, kami itu fokus dalam akuntansi pajak dan juga audit. Dan untuk menjadi nilai tambah adalah di akuntansi hospitality. Sebentar, akuntansi hospitality. Kalau akuntansi Ya. pajak saya kenal. Iya. Ini bisa cerita sedikit nggak? Akuntansi barang baru. Hospitality, Iya. ya, makanya. Pada saat kami meramu kurikulum, kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi khususnya sektor pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara. Dan kami ingin masuk dalam hal tersebut agar supaya lulusan kita itu cepat terserap pasar. Karena pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor pariwisata dan kami ingin masuk dalam hal tersebut. Sehingga kami juga kerjasama dengan ada perhotelan. Kemudian kami juga agar supaya mahasiswa-mahasiswa kami itu langsung praktek dalam magang, ataupun lulusan kami dipersiapkan oleh dosen kami yang praktisi itu untuk magang ataupun direkrut oleh dosen kami karena mereka juga memiliki usaha dalam bidang auditor dan juga perpajakan gitu. Jadi kalau misalkan pendengar yang mendengar podcast ini khususnya untuk prodi akuntansi, memang kami fokus untuk memang betul-betul mereka itu siap kerja. Gitu. Sebentar ya, Mener. Berarti kan dosen ini kan bukan hanya sekedar pengajar, tapi juga praktisi ya. Berarti ketika mahasiswa ini, jadi link kerja lebih mudah ya berarti. Iya, harus. Karena ada beberapa dosen juga konsultan sama auditor. Oh, jadi misalnya ada dosen, mahasiswa yang prestasinya bagus, akademinya bagus, itu nggak perlu cari kemana-mana ya. Iya. Jadi bisa langsung terserap oleh dosen ini. Wah, ini menarik juga sih. Selain dosen juga, kami itu mengedepankan dalam hal service excellence. Nah, jadi pada saat mereka akan lulus nanti, itu mungkin tidak perlu repot lagi dalam mencari pekerjaan. Kami benar-benar siapkan, ya kan? Kami kerjasama dengan perusahaan besar untuk mereka itu bisa direkrut untuk bekerja. Jadi nanti
akan diserap oleh perusahaan-perusahaan perbankan. Ini kerjasamanya baru tahun ini, dan kami dipilih untuk bekerja sama karena melihat kualitas dari STA Eben. Gitu, Ner. Oke, ini sekali lagi mungkin paket lengkap ya, Ner ya. Berarti STA ini saya lihat juga peka terhadap perubahan ya, perubahan zaman, perubahan perekonomian. Melihat juga bahwa Sulawesi Utara ini sebagai wilayah yang sebetulnya potensial untuk pengembangan pariwisata. Oleh karena itu ada akuntansi apa? Hospitality. Mungkin untuk Mener Farli, maksudnya sebagai pengajar di prodi apa berarti Mener Farli? Manajemen. Nah, itu penerapannya di dalam pengajaran ke mahasiswa itu seperti apa ya? Mungkin apakah Mener sebagai dosen menghubungkan dengan dunia industri mahasiswa yang bagus? Oh, saya ada kenalan dengan mungkin perusahaan ini atau hotel ini atau gimana? Ada kaitannya nggak, Mener? Oke, jadi kalau di manajemen itu ya selain kita akan mendapatkan materi ataupun perkuliahan materi itu mengenai sumber daya manusia, pemasaran juga. Jadi di situ diajar. Jadi maksudnya begini, mereka diajar seperti yang Nersi disampaikan tadi, siap kerja. Ya, di manajemen juga itu dilatih untuk kewirausahaannya. Jadi mereka setelah selesai kuliah bisa mempraktekkan dalam dunia kerja. Jadi selain bisa mencari kerja di tempat lain, tapi juga bisa mempraktekkan membuka usaha, karena sudah diajarkan mengenai kewirausahaan untuk di manajemen itu. Jadi kalaupun dalam kegiatan-kegiatan perkuliahan itu ya banyak mendapatkan, karena juga mereka selain mengikuti perkuliahan, kebetulan saya WK3 kemahasiswaan, mereka juga sering ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus, misalnya mengenai seminar ataupun sosialisasi, bagaimana berorganisasi yang baik dalam kegiatan di luar kampus, itu juga sebagai modal mereka nanti. Jadi setelah lulus mereka siap bersaing di dunia kerja, tapi juga dalam organisasi yang ada juga di luar kampus. Berarti sebagai dosen tidak hanya sekedar mengajarkan materi, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa untuk siap kerja ya. Iya. Untuk bisa terserap di industri sekitar, secara khusus mungkin di Sulawesi Utara ya. Nah, tadi kan dari sisi dosen. Nah, kita coba dari segi mahasiswa. Jangan takut ya Lili, mentang-mentang ada dosen di sini, feel free, aman-aman. Gimana? Kalau kamu merasa mungkin baru 1 tahun ya, 1 tahun ini kamu merasa dipersiapkan nggak sih sama kampus untuk setidaknya dapat gambaran, oh dunia kerja seperti apa hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk saya itu bisa prepare masuk ke dalam dunia kerja? Di semester 2 udah cukup banyak ya yang didapati. Selain materi juga kita juga ada praktek ya, jadi dari beberapa mata kuliah itu kita juga dikasih ajar buat praktek untuknya bisnis ke depan. Yang baru mau mulai bisnis itu apa sih yang kita harus persiapkan, dan bagaimana orang mau menjalankan bisnis itu, dan bagaimana juga orang cara menghitung DP laba rugi. Jadi semua itu dari semester awal itu sudah ada bekal sih, sudah ada ada landasan lah dari awal-awal. Keren nih, berarti sejak semester awal sudah diajari hitung cuan ya. Sudah diajarin, sudah dipersiapkan ya. Bahkan dari semester awal, semester 2 ini ya berarti. Semester 2 bahkan tahun pertama pun sudah bisa terasa sih dari mahasiswa merasa memang sedang dipersiapkan untuk bisa siap di dunia kerja ya. Nah, Mener, kampus ini kan nggak mungkin lepas ya dari industri dan kerjasama pihak-pihak luar lah. Nah, kira-kira berapa banyak sih pihak-pihak yang sudah bekerja sama dengan STA Eben dalam rangka mewujudkan visi misi Eben dan penyerapan mahasiswa ke dunia industri, dunia pekerjaan? Iya, untuk instansi memang mungkin untuk kerjasama mungkin yang BUMN kami sudah ada ya dengan pihak perbankan, kemudian juga dengan Pegadaian. Mengapa kami kerjasama dengan Pegadaian, Ner? Kira-kira pinjol atau gini, Ner, puji Tuhan yang pimpinan di Pegadaian adalah alumni kami. Itu alumni. Iya, adik kelas saya waktu saya kuliah di Eben, karena saya alumni Eben juga. Oh, sebentar, Mener Farli ini Mener Sweetly alumni Eben. Saya alumni STA.
Alumni STIE. Mener, Sama-sama alumni. Oh iya. Ini kakak tingkat saya ini. Ketua. berarti ini saya bicara dengan produk sendiri ya. Gitu. Iya, jadi bersyukur dia menjadi pimpinan dan menawarkan kerjasama. Jadi memang kami betul-betul mempersiapkan mahasiswa itu tidak hanya kuliah, tapi nanti di semester 5 kami prepare agar supaya mereka masuk dalam dunia industri, khususnya di Pegadaian lewat magang. Jadi tidak hanya magang 1-2 bulan, lebih dari itu. Ya, prepare, kemudian jika mereka lulus nanti di tes yang akan memang betul-betul diprioritaskan adalah alumni STIE Eben. Mengapa banyak perusahaan memilih Eben? Memang betul bahwa banyak lulusan perguruan tinggi pintar-pintar, tapi yang dicari apa sih? Karakter, ya kan? Itu yang memang kami kedepankan agar supaya untuk mendukung memang program presiden sekarang ya Pak Prabowo dan juga lewat kementerian sekarang, bahwa kampus itu tidak hanya menghasilkan lulusan, tidak hanya menghasilkan output, tapi juga kita harus punya outcome. Dan ini yang memang kami persiapkan betul-betul agar supaya lulusan itu tidak nganggur. Jadi mereka itu setelah lulus, kami langsung melakukan tracer study, dan puji Tuhan mereka itu rata-rata mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan. Itu khusus yang kelas reguler. Oh, kelas Iya, kurang kelas dari reguler. 6 bulan Kurang setelah dari 6 bulan lulus. setelah wisuda. Setelah wisuda wisuda. pasti dapat pekerjaan. Iya. Jadi mengapa cepat? Karena itu kolaborasi. Kita kan juga memiliki kelas pekerja. Nah, kelas pekerja atau kelas karyawan ini dikhususkan bagi mereka yang telah bekerja tapi belum sarjana. Dan persaingan sekarang kan kalau tidak sarjana, nah itu agak sulit untuk berkembang karirnya. Makanya kami rekrut mereka khusus di kelas karyawan. Tapi pelayanan kita di kelas karyawan pasti akan berbeda dengan pelayanan kita di kelas reguler. Bedanya di mana tuh? Ini yang jadi pertanyaan. Karena kalau misalkan mahasiswa yang telah bekerja, pasti mereka menguasai praktek, ya kan? Mereka menguasai praktek. Nah, kita tinggal masuk dalam kurikulum outcome based education. Kita memang betul-betul case study. Jadi mereka punya masalah apa di tempat kerja, kita saling sharing. Ini kelas pekerja. Kelas regulernya. Reguler. Di kelas pekerjanya, pekerja. kelas karyawan. Jadi memang betul-betul kita saling sharing agar supaya bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Gitu nih. Nanti mungkin ada beberapa testimoni sih dari lulusan-lulusan kami yang sukses lah di bidangnya masing-masing. Seharusnya kurang satu narasumber ya, mungkin alumni Eben Iya, yang ada di nanti industri ya. ya, mungkin next podcast kita bisa bicara ini ya. Siap. Berarti kalau saya lihat ya Meneh dari pembicaraan ini, STIE ini juga punya jaringan yang luas. Iya. Ada yang perbankan, pegadaian, tapi bukan karena pinjol ya, pendengar, pegadaian sama satu lagi bursa efek ya. Nah, semua industri ini pada akhirnya menopang penyerapan tenaga kerja. Secara khusus mereka juga ada beberapa yang memprioritaskan alumni Eben, Ya, alumni STIE Eben untuk bisa bekerja dengan mereka. Nah, karena bukan hanya pintar secara akademi, karena kalau bicara pintar mungkin yang lain juga banyak yang pintar, tetapi juga ada karakter ya, seperti yang disinggung di awal tentang menjadikan murid Kristus ya di dalam kampus ini ya. Wah, ini kalau saya orang tua punya anak mahasiswa mantap kayaknya ya. Mantap ya. Kalau Lili sendiri, sebelum ke Lili, ke Mener Farli, saya dengar tadi kan manajemen ada kerjasama dengan bursa efek ya, fokus untuk bagaimana investasi kalau tidak salah ya. Dan kalau saya lihat di IG, kembali lagi IG, penonton juga, pendengar juga misalnya pengen tahu lebih lanjut tentang STIE, ada IG-nya ya. IG-nya, itu ada galeri investasi ya, galeri. Nah itu bisa cerita nggak sih, Mener? Maksudnya kan hari-hari ini kan marak itu investasi itu bisa cerita nggak galeri investasi itu apa sih perannya di STIE? Oke, jadi untuk galeri investasi itu mereka itu membantu mahasiswa untuk edukasi mengenai pasar modal. Nah, kebetulan juga Nersidli mantan kurator galeri, saya juga mantan kurator galeri. Sekarang kan Mer Henry yang kuratornya. Jadi ya, mahasiswa itu diberikan edukasi mengenai bagaimana bermain saham,
mengenai pasar modal sudah dilatih sejak mahasiswa. Jadi banyak pendidikan yang didapatkan mahasiswa itu lewat galeri itu, mengenai pasar modal, ya, diajar untuk trading, diajar untuk bermain saham, seperti itu. Benar. Iya, kita invest ya, invest Iya, saham. investasi. Tidak hanya trading, tapi juga Iya. kita jadi investment untuk Investment. jangka panjang. Gitu. Oh, Iya. wah, ini mahasiswa bukan hanya dapat Jadi, akademi rohani, tapi juga cuan juga dapat. Iya. Ya. Jadi juga ada beberapa dosen dan juga mahasiswa itu yang mempunyai saham misalnya di Bank BRI, begitu kan ya? BRI, Garuda, ya. Saya juga main dari situ juga main saham di situ. Ya, Jadi ya. memang ya banyaklah keuntungan kalau kuliah di STIA Ebenezer Manado. Karena Keren tidak banget. semua juga kampus yang memiliki galeri Galeri, investasi. Tidak Benar. semua kampus, hanya beberapa kampus yang di Sulawesi Utara yang memiliki galeri investasi. Seperti itu. Benar. Meskipun misalnya mahasiswa di tingkat jurusan ekonomi, fakultas ekonomi, tidak semuanya juga bisa melek secara finansial. Iya. Maksudnya literasi keuangan itu juga minim ya kalau kita bicara bangsa kita. Saya tidak tahu sih data Sulawesi Utara. Berarti kan sebenarnya STIA Eben concern sekali sama investasi karena itu bagian di dalam perencanaan keuangan mungkin ya. Jadi mendidik mahasiswanya untuk belajar apa itu investasi, belajar apa itu literasi keuangan. By the way, Lili sudah invest? Sekarang baru belajar sih. Baru belajar ya? Iya, baru belajar buka rekening saham. Wah. Ya, ini menarik. Atau mungkin galeri investasi itu bukan hanya untuk mahasiswa atau mungkin terbuka untuk umum, benar? Ya, itu untuk galeri memang kami buka untuk umum. Jadi siapapun masyarakat yang ingin melek tentang investasi, khususnya investasi di pasar modal, itu dapat langsung ke kampus kita. Jadi memang terbuka untuk umum. Selain juga untuk sivitas akademika, tapi memang terbuka untuk masyarakat umum. Begitu. Wah, mungkin podcast selanjutnya bisa kita bahas investasi dan pandangan kekristenan ya. Narasumbernya mungkin dari dosen, Iya. terus satu dari sudut pandang kekristenan. Ini menarik sih. Jadi para penonton Baku Dapa, kalau pengen tahu tentang STIA, pengen tahu tentang investasi, boleh no? Sharing Langsung sama dosen-dosen muda dan energik ini. Baik, benar. Benar ini kan pembicaraan cukup menarik ya tentang STIA dan ada banyak hal yang baik sebenarnya dari kampus ini. Kalau saya sebagai orang tua calon mahasiswa mau daftar ke STIA, bisa cerita nggak? Maksudnya step by stepnya seperti apa? Iya. Jadi sekarang kan dunia digital, Ner. Jadi memang orang tua bisa langsung mengunjungi media sosial kami atau website kami, dan untuk link pendaftaran langsung tersedia, tinggal diklik saja untuk link pendaftarannya, dan mungkin akan kami share dalam deskripsi podcast ini. Nanti bisa langsung klik, dan di situ sudah disediakan berkas-berkas apa saja yang harus di input dalam sistem tersebut. Jadi sangat-sangat mudah untuk mendaftar di STIA Eben. Jadi orang tua ataupun adik-adik siswa yang baru lulus kelas 12 ya, baru terima pengumuman lulus, itu langsung join aja di STIA Eben. Gitu benar. Oke, baik. Nanti mungkin bagi para pendengar ada deskripsi di bawah apabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang STIA Eben ya. Baik, benar. Oh iya, mungkin saya mau tanya ini ya. Misalnya saya mahasiswa pekerja, Iya. tapi saya pengen kuliah di STIA, itu gimana ya? Kadang-kadang takut membagi waktu atau dosennya killer gitu. Waduh, ini Iya. cuma pengen dapat ijazah atau mungkin pengen belajar tapi nanti standarnya ada gimana ya? Mungkin ada pergumulan tertentu Iya. yang bisa di-sharingkan. Nah, tenang aja. Jadi sekarang itu lagi ada perubahan regulasi dari pemerintah, di mana kalau kuliah kan pasti kita melakukan kontrak perkuliahan namanya sistem SKS, sistem kontrak semester, sistem kredit semester. Dan itu bukan tidak hanya pembelajaran di kelas, tapi itu merupakan jam kegiatan. Dan nanti yang khusus bagi kelas karyawan, jika mungkin tidak bisa meninggalkan kantor ataupun mungkin takut terlambat ke kampus, kita sekarang lagi buka kelas hybrid nih. Ya, kita buka kelas hybrid, jadi mereka itu bisa datang kampus ataupun kuliah secara online. Jadi tidak full onsite nih.
Jadi tidak membebani mereka yang memang pekerja atau yang sudah bekerja, itu bisa kuliah secara online ataupun jika ingin menikmati fasilitas kampus. Nah, ini yang beda nih dari pendidikan jarak jauh. Jadi bisa langsung menikmati fasilitas kampus ataupun mungkin mereka yang punya sistem kerja shift, itu kita punya learning management system. Jadi pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus. Kapan saja, anywhere, mereka itu bisa belajar tanpa mengganggu pekerjaan mereka. Jam kerjanya mereka. Iya. Wah, berarti di STIA ini sangat mengusahakan sekali ya untuk kelas pekerjanya. Iya, betul. Wah, keren sekali. Berarti benar-benar dari kampus nih seperti sudah mengantisipasi. Iya. Mungkin udah tahu pergumulan mahasiswa pekerja pasti beda dengan mahasiswa reguler. Iya. Iya. Tapi sudah diantisipasi dengan berbagai sistem yang Mener tadi ceritakan ya. Oke. Oke, contoh tambahkan Iya, sedikit boleh, Mener. mengenai Mener. penerimaan mahasiswa baru. Kan selain juga kami menerima mahasiswa baru, tapi juga bisa kami menerima itu mahasiswa pindahan dan juga lanjutan, kan? Seperti itu. Jadi bukan hanya mahasiswa baru, tapi pindahan juga dan juga lanjutan itu bisa bergabung di STIA Ebenezer Manado. Pindah dari kampus lain misalnya terbuka ya berarti Iya. STIA Eben untuk Atau lanjutan lanjutan D3 mau ke S1 begitu, D3. bisa. Oke, betul. Baik, Mener, Ya. Lili. Bagi para penonton yang orang tua yang punya calon mahasiswa, STIA Eben rasanya cukup layak untuk dipertimbangkan untuk bisa mengkuliahkan anak-anak kita. Bagi para siswa-siswa yang ada yang mau kuliah, STIA Eben boleh didoakan, no? Dan bagi teman-teman yang bergumul untuk melanjutkan kuliah di mana, dari D3 mau S1 boleh. Bagi kalian yang bekerja dan pengen kuliah, pengen dapat S1. Nah, ini ada kampus yang sangat terbuka buat teman-teman yang bekerja tapi juga ingin berkuliah. Mungkin terakhir, saya minta satu kalimat dari Mener Sweetly, Mener Farli, dan dari mahasiswa. Undangan untuk mengajak orang tua atau mungkin mahasiswa pekerja untuk berkuliah di Ebenezer. Silahkan Mener, ke pendengar sekalian. Iya, jadi pada orang tua ataupun kepada calon mahasiswa, ya, jadi kenapa harus STIA Eben? Kita mengutamakan pendidikan karakter Kristen. Jadi kita mengutamakan pendidikan karakter Kristen agar supaya kita tidak hanya bekerja atau membuka lapangan pekerjaan, tapi memang betul-betul kita itu menjadi terang dan garam bagi masyarakat. Kita memberikan dampak untuk ekonomi yang berkelanjutan. Terang dan garam bagi dan dunia. terang. Iya, betul. Mener Farli. Oke, benar. Jadi kenapa harus kuliah di STIA Ebenezer Manado? Karena di STIA Ebenezer Manado itu tidak ada pungli, tidak ada pungutan liar. Benar. Jadi tidak ada pungutan liar di STIA Ebenezer Manado. Jadi kami bisa pastikan, kami juga yakin bahwa tidak ada pungutan seperti itu. Ya, itu juga pasti bisa menarik teman-teman ataupun para calon mahasiswa baru untuk kuliah di Ebenezer Manado, STIA Ebenezer Manado. Terima kasih. Mener Farli, saya mau highlight satu ya. Tidak ada pungli. Berarti memang betul-betul ini adalah kampus Kristen yang menjalankan operasional kampus berdasarkan integritas kekristenan. Iya. Jadi nggak ada tips, nggak ada nggak ada. pungli. Nggak ada. Aman ya Mener? Ya, kalau kuliah kita dengan fasilitas yang sangat memadai, dosen profesional, tapi biaya kuliah sampai akhir kalau dihitung tidak sampai 40 juta. Itu kan investasi yang sangat-sangat luar biasa. Jadi SPP kita itu per semester sudah include dengan uang pangkal dan SKS itu hanya 4.800.000 dan itu pun bisa dicicil, ya kan? Iya. Iya. Oke, berarti ini saya boleh simpulkan seperti ini ya dari Mener Sweetly sama Mener Farli. Kalau di restoran itu kualitas bintang 5, harga kaki 5 mungkin. Setuju. Coba dari mahasiswa nih, Li, bagaimana kalau kamu mengajak teman-temanmu yang siswa-siswa kelas 12 atau teman-teman lainnya untuk kuliah di STIA Eben dari sisi kamu sebagai mahasiswa? Nah, kalau mau ngajak teman, so pasti sih kayak di STIA Eben juga DP fasilitas itu yang udah oke banget, sama tenaga dosennya itu juga
pengajarannya itu enggak yang kayak cuman masuk kelas kasih tugas terus keluar, enggak juga. Tapi dosennya di sana juga memang kayak betul-betul yang kayak kasih ajar. Nah, terus DP asik itu dosen-dosen di Setia itu asik-asik semua. Nah, Muda-muda jadi lagi ya kayaknya ya. nggak ada yang dosen killer atau gimana yang orang harus dusu-dusu pada dosen yang cuek-cuek atau bagaimana. Tapi di Setia ini dosen-dosen ini baik-baik semua. Terus jadi kayak bisa berkomunikasi antara siswa dengan dosen tanpa rasa takut. Oke, ini bukan karena ada dosen ya. Enggak juga. Kampus friendly. Friendly Iya, kampus, kampus. friendly kampus. Friendly Oke. kampus. Oke, terima kasih Mener Sweetly, Mener Parli, Lili, terima kasih untuk kehadirannya. Para pendengar sekalian, saya pikir ada hal yang menarik ya yang perlu saya highlight. Kadang-kadang ketika kita mencari kampus, kita hanya mempertimbangkan aspek akademi dan cepat bisa dapat kerja atau tidak. Tetapi Setia Eben menawarkan sesuatu yang berbeda, yaitu nilai kekristenan. Setia Eben bukan hanya mencetak orang-orang yang tangguh, yang kuat, yang bisa terserap oleh industri, tetapi juga mempertimbangkan aspek rohaniannya. Jadi betul-betul bisa menjadi terang dan garam bagi dunia. Saya kira itu podcastnya. Mungkin next time ada podcast yang lebih seru bersama dosen-dosen dan mahasiswa tentunya. Baik, bagi seluruh pendengar Baku Dapa, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lain waktu.